Ya, selamat siang. Andum Kauro masih ngopi bareng bersama Ujang Rawing. Ya. Andum Kauro kali ini akan melengkapi cerita-cerita wayang yang sesuai keinginan pemirsa. Saya akan coba jelaskan dari alur cerita sebuah tokoh wayang satu persatu. Kali ini saya akan bahas Antasena dengan Wisanggeni, yaitu adalah sebuah angan-angan dengan budi. Ya. Sampai manakah, sampai seberapa pentingkah tentang angan-angan itu tadi dengan budi. Begini, kenapa Wisanggeni dengan Antasena tidak ikut perang Bratayuda? Karena perang Bratayuda itu adalah perang tahta, ya. Perang tahta, perang harta, ya. Perang harta yang direbut oleh Duryudana dan Puntadewa, perang harta. Nah, budi di sini Antasena dengan Wisanggeni tidak ikut campur urusan harta. Budi hanya ikut campur, Antasena hanya ikut campur urusan kebaikan saja. Ya. Dan angan-angan selalu mendampingi budi. Karena pada dasarnya manusia ini sifatnya baik. Ya. Pertama, manusia ini dilahirkan ke alam dunia ini sebenarnya sifatnya baik. Tetapi karena adanya pengaruh jin, setan, sehingga mulai ada tingkah laku yang kurang baik, yang akhirnya menyesatkan diri kita. Ya. Nah, kalau misalkan Antasena dengan Wisanggeni ikut perang Bratayuda, artinya tidak ada keburukan, yang ada cuman kebaikan. Berarti hidup di dunia ini tidak imbang. Kenapa? Karena kebaikan itu hanya ada di alam baka saja. Kalau di dunia ini memang sudah dicantumkan kebaikan dan keburukan. Makanya di situ Wisanggeni dengan Antasena itu muksa lebih dulu supaya dia tidak ikut perang Bratayuda. Lalu yang perang Bratayuda itu siapa? Yaitu adalah Pandawa, artinya Panca Indra. Ya. Panca Indra itu bisa memenangkan perang Bratayuda, bisa memenangkan semuanya. Terus apa efek samping dari sebuah peperangan? Yang menang pun sama, timbulnya penyesalan. Kenapa? Banyak anak yatim, banyak janda-janda yang ditinggal oleh suaminya akibat sebuah peperangan. Artinya, kalau kita di dunia cuma ngurusi harta saja, walaupun menang, akhirnya kita timbul ketidakpuasan karena masih banyak masalah-masalah dari sebuah harta tadi. Bisa menerima, mungkin mengeluarkannya tidak pas, atau menerimanya tidak pas, atau mengeluarkannya yang sangat sulit. Nah, di situ makanya akhirnya si Pandawa tadi, dia pun untuk meninggalkan dunia ini, untuk muksa, perlu kesempurnaan juga. Pada akhirnya semuanya dibantu oleh Bima. Bima itu sudah saya sebutkan artinya angin. Artinya sebuah harta, kekayaan di dunia ini, ya, itu tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Yang bisa menjadikan kita bahagia itu adalah sebuah nyawa, sebuah
kehidupan. Ya gitu. Hanya dengan nyawa itulah kita bisa menimbulkan kebahagiaan dan kekayaan. Ya. Jadi kekayaan menurut nyawa itu adalah semuanya dicukupi dan merasa cukup, terpenuhi, itu adalah sebuah kekayaan menurut nyawa. Sebab nyawa tidak butuh apa-apa, nyawa tidak butuh sandang pangan, nyawa hanya butuh sari. Jadi 4 sari tadi yang dibutuhkan oleh nyawa. Nah, makanya kalau kita mencipta uang untuk budi, misalkan untuk kebaikan, itu cukup gunakan otak. Tapi kalau kita mencipta kadunian, itu baru kita melalui hati. Nah, ini saja bab wayang Perang Bratayuda. Cukup sekian, andum kawruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.